Setiap Anda berdoa menggunakan kata Allahumma, maka arti Allahumma tidak sekedar mengandung makna ya Allah. Misal, doa bila diawali dengan kata Allahumma, kalimat Allahumma itu bentuk ta'addub, bentuk kesopanan yang disertai dengan ketawaduan, sifat merendahkan kita, bermohon dengan sangat. Jadi kalau Anda bermohon pada Allah menggunakan kata Allahumma, itu ada dua pecahan asalnya, terdiri dari kata ya, huruf nida, dengan Allah. Bila disatukan kalimatnya maka berubah jadi Allahumma. Nah, bentuk Allahumma ini itu bentuk sopan, bentuk lembut dari kalimat ya Allah. Kalau saya tuliskan misal, pertama kita bisa tuliskan dengan bentuk asalnya ya, huruf nida, huruf panggilan. Ya, jadi kalau Anda ingin memanggil misal objek dengan 3 jarak seutuhnya, baik objek itu dekat dengan kita ataupun jaraknya menengah dari kita atau jaraknya bahkan jauh dari kita, dekat, menengah ataupun jauh, maka Anda bisa menggunakan huruf panggilan yang mewakili 3 makna ini dengan hanya menggunakan 1 huruf ya. Nanti dalam bahasa Arab huruf panggil itu ada 14 jenisnya. Huruf nida, ada wa, ada ya, ada aya, ada a, dan seterusnya. Tapi yang paling fleksibel ini ya. Karena itu dalam Al-Quran dari 14 huruf itu hanya huruf ya yang digunakan sebagai huruf panggil. Di Quran kalau Anda lihat kalimat panggilan umumnya seluruhnya menggunakan huruf ya. Disebutkan setidaknya 360 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya. Kadang-kadang kemudian dipakaikan ayu depannya, ayyuha, pakai ya kemudian ayyuha. 150 kali disebutkan kalimat ayyuha dalam Al-Quran. Pelan-pelan sini. Ya, kemudian sambungkan kalimat Allah, ya Allah. Fokus baik-baik. Ada orang memanggil kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kuat imannya. Ya Allah dia panggil. Ada yang merasa menengah karena ibadahnya pun standar, salatnya fardu, puasa nunggu Ramadan dan sebagainya. Nah, ini dia pun manggil ya Allah, ya Allah. Tapi juga kadang ada yang jauh dari Allah. Cuma ada satu keadaan yang membuat dia pun satu saat pasti memanggil Allah. Ya, yang tidak pernah sholat, jangankan nunggu puasa Ramadan, Ramadan sudah dekat dia menyesal. Kapan Ramadan? Sebulan lagi. Ya, kok cepet amat? Loh. Ada kalimat-kalimat demikian misal, tapi akan ada satu kondisi tertentu yang memaksa dia kemudian untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mau nyuri, begitu mau nyuri motor dia kecuri duluan. Ya Allah, kok saya yang kena? Ya Allah. Tuh, kalimatnya muncul. Walaupun kalimat itu seringkali muncul secara spontan. Ya Allah, ya Allah. Jadi panggilan dengan menggunakan huruf ya yang memanggil Rabbul Alamin dengan namanya Allah, fokus baik-baik. Bentuk ini masih berbentuk umum sifatnya. Ya. Bisa dalam artian doa, bisa dalam kejadian spontan yang menjadikan fitrah kita menyebut nama Allah. Tiba-tiba Anda jalan kepleset, ya Allah, kan? Atau Anda terlepas sesuatu, ya Allah, itu umum sifatnya. Tapi kalau Anda ingin jadikan bentuk yang sopan, yang dikhususkan dalam bentuk permohonan, yang di situ Anda merendahkan diri Anda dengan penuh harap, maka robah kalimatnya, satukan, gabungkan 2 kalimat ini, berubahlah kalimatnya menjadi rangkaian Allahumma. Allahumma. Jelas? Maksud saya, setiap Anda berdoa menggunakan kata Allahumma, maka arti Allahumma tidak sekedar mengandung makna ya Allah, misal. Tapi di sini ada kesan tawadhu, kerendah hatian. Ada kesan harapan yang sangat, harapan yang kuat. Yang kuat. Kalau ke Bekasi ke sebelah sana ada Duta Harapan, ya, ada ujung harapan sampai ke ujung tuh ya. Nah, kalau ke sini harapan yang kuat. Jadi ada sifat tawadhu disertai harapan yang sangat kuat. Fokus pelan-pelan. Konteksnya
Bagaimana menerapkan kalimat ini saat berdoa? Saat Anda mengucapkan kalimat Allahumma, maka sifat ini mesti menyertai kalimat kita. Bukan cuma minta. Di Anda turun hujan mengatakan Allahumma sayyiban nafian. Cuman santai aja. Kalau Anda menggunakan kalimat ini tanpa meresapkan nilai di dalamnya, maka doa yang kita sampaikan itu sedikit kekuatannya sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Nilainya minim. Kalau Anda mengatakan Allahumma, maka rendahkan diri Anda. Berharap dengan kuat. Allahumma sayyiban nafian. Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan penuh ketawaduan. Saya harap ya Allah dengan penuh harapan. Mohon jadikan hujan yang turun menimpa saya, jadikan banyak manfaat. Saya mohon ya Allah. Kalau saya sudah bermohon kepada yang maha mengabulkan, tidak dikabulkan juga, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Ya Allah, saya menyadari saya banyak salah ya Allah. Sekarang saya merendahkan diri saya di hadapanmu. Saya berharap kepadamu ya Rabb, ampuni dosa saya. Saya mohon ya Allah, saya mohon ya Allah. Kalau kepada yang maha mengampuni belum diampuni juga, kepada siapa lagi saya mesti minta ampun? Setiap Anda hadirkan kalimat Allahumma, maka nilai ini mesti menyertai dalam doa kita. Ini yang menjadikan doa kita khusyuk dan cepat terjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Di poinnya bukan sekedar di sayyiban nafi'ahnya, tapi kalimat Allahumma memberikan petunjuk pada kita bagaimana cara berdoa yang efektif dan penuh adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Makanya hati-hati, ada orang berdoa Allahumma sayyiban nafi'a tapi banjirnya tetap datang. Allahumma sayyiban nafi'a tapi bocor juga misalnya kan? Nah, jangan-jangan bukan doanya yang salah, tapi cara kita berdoa yang mesti diperbaiki. Jelas? Ada lagi yang ketiga. Allahumma-nya dibuang, kemudian ya Allah-nya dibuang, tapi diganti dengan kalimat Rabbi, dan ya-nya pun dibuang. Rabbi singkat. Rabbi zidni ilma. Rabbi ghfirli wali walidayya. Pernah mendengar kalimat itu? Halo? Ya, ini yang ketiga. Bismillah. Ini kita turunkan. Kalau yang ini langsung memohon kepada Allah dengan sifat rububiyahnya. Dengan sifat rububiyah dan berharap apa yang dimohonkan bisa cepat untuk dijawab. Ini. Karena itu kalimatnya menggunakan yang singkat. Coba lihat. Panjang mana bacaannya? Allahumma dengan Rabbi panjang mana? Panjang mana? Satu atau dua? Ini satu, ini dua. Baik, panjang mana? Satu atau dua? Dua. Panjang mana? Rabbi atau ya Allah? Panjang mana? Ya Allah yang kedua. Perhatikan, ada kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jika hurufnya bertambah, maka ini pun menunjukkan penambahan makna. Semakin panjang huruf, semakin panjang kepada makna. Semakin pendek huruf, umumnya semakin pendek kepada makna. Jadi kalau Anda ingin bermohon cepat kepada Allah dalam urusan rububiyah. Rububiyah itu perkara-perkara yang ingin mendapatkan langsung perhatian dan perawatan dari Allah. Misal, Anda sakit, yang menyembuhkan Allah. Anda butuh rizki, yang memberikan Allah. Anda ada kesulitan, yang memudahkan Allah. Ketika Anda mengalami kesulitan yang sangat dan ingin cepat segera diselesaikan, maka panggil dengan kalimat yang mempercepat. Gunakan yang ini, jangan gunakan yang ini. Paham ya? Baik, Anda misalnya yang ingin Anda selesaikan cepat, tapi bentuknya tunggal untuk Anda, maka kalimatnya menggunakan cukup ini saja, Rabbi. Jelas? Kalau banyak yang ingin dimohonkan, saat bersamaan 3 anak Anda ujian, kemudian suaminya ujian juga, ujian pekerjaan, yang 3 anak ujian sekolah. Anda ingin bermohon untuk satu keluarga misalnya, maka tinggal tambahkan bentuk jamak setelah kalimat ba-nya. Jamaknya dalam bahasa Arab itu menggunakan huruf cepat nahnu, nun, ha, nun, nahnu. Jika disingkat, buang ha dengan nun akhirnya, tersisa na di depannya. Tinggal tambah alif ke atasnya. Bentuknya na. Jadi begini, ini buang, jadi alif begini. Ya, kemudian nunnya pertahankan, tambah alif, baca na, jadikan Rabbi, tambahkan di depannya. Setelah Rabbi pakaikan na, ra, kemudian ba dan na. Fokus sini. Setiap ada kalimat pada umumnya kata tambahan yang ada alif di ujungnya, maka harakat huruf kedua pindah ke atas dari i jadi a. I jadi a. A dhammah atau kasrah? Dhammah. Fathah. Assalamualaikum. Baca apa? Rabbana. Anda ingin dipercepat sukses dalam urusan dunia? Bukan Anda saja, anak Anda juga ingin sukses.
Baik cucu Anda ingin sukses, Anda ingin sukses, Bapak Anda ingin sukses. Makanya Anda katakan kalau ingin cepat, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang salah ingin dipercepat pengampunan dari Allah. Rabbana zalamna anfusana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Paham sampai sini? Baik. Ingin cepat masuk surga? Mohon Rabbana adkhilna misalnya jannata, adkhilna jannata. Siapa yang ingin cepat masuk surga? Boleh angkat tangan? Masya Allah, alhamdulillah. Syarat masuk surga meninggal terlebih dahulu. Saya ulang, siapa yang mau cepat masuk surga boleh angkat tangan? Jadi berkurang. Semoga Allah masukkan kita ke surga insya Allah.